Eh, Sebelumnya, Prof, judul tugas akhir saya analisis pengaruh work-life balance terhadap turnover karyawan generasi milenial. Eh, Berikut, Prof, untuk pengumpulan dan pengolahan datanya. Kemarin saya sudah mengumpulkan sampelnya, Prof, dan untuk karakteristik respondennya, yang pertama itu berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin pria terdapat 49 orang, wanita 56 orang. Nggak usah kau uraikan lagi, terus. Jadi langsung kemana, Prof? Ya langsung kemana? Macam mana? Hasil Oh, hasil pengaruhnya ya, Prof. Untuk ini, Prof, hasil analisis deskriptif responden atas work-life balance. Yang pertama itu dari dimensi work interference with personal life, berdasarkan tabel tadi yang menjawab setuju sebanyak 34 orang, dan yang menjawab untuk pernyataan mengenai tidak sempat melakukan aktivitas pribadi karena pekerjaan yang menjawab setuju sebanyak 40 orang. Kemudian pada pembahasannya. Oh. Mana hasilnya? Ini, Prof, untuk pembahasannya pada dimensi work-life balance itu dengan total 5 dimensi. Ini pembahasan hasil penelitian pengaruh work-life balance terhadap turnover pada dimensi work interference with personal life. Hasil skor rataan yang diperoleh adalah 3,47 dalam kategori tinggi. Hasil skor tersebut dapat diinterpretasikan bahwa karyawan generasi milenial yang begitu sibuk dengan aktivitas yang ada di dalam pekerjaan mereka dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas pribadi yang mereka sukai, maka akan menimbulkan stres, kinerja memburuk sehingga mereka memilih keluar dari pekerjaan mereka. Kondisi tersebut mendorong perusahaan agar mampu menjaga work-life balance karyawannya sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah strategi yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana karyawan akan menjaga komitmen serta meningkatkan performa kerjanya, sedangkan perusahaan dapat memperoleh hasil yang baik dari kinerja karyawannya. Kemudian pada dimensi yang kedua, personal life interference with work, hasil skor rataan yang didapat adalah sebesar 3,09, artinya dalam kategori sedang, yang artinya kehidupan pribadi cukup mengganggu kehidupan pekerjaan karyawan milenial dan permasalahan pribadi yang dimiliki oleh setiap karyawan milenial dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan individu dalam lingkungan pekerjaannya sehingga menimbulkan keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Kemudian pada dimensi yang ketiga, personal life enhancement of work, hasil skor rataan yang didapat adalah sebesar 2,93 dalam kategori sedang. Artinya kehidupan pribadi karyawan milenial kurang meningkatkan kinerja dalam dunia kerja karena kehidupan pribadi yang kurang menyenangkan sehingga karyawan memilih keluar dari perusahaan. Work-life balance terjadi apabila individu merasa senang dikarenakan kehidupan pribadinya sehingga membuat suasana hati individu pada saat bekerja menjadi menyenangkan. Kemudian pada dimensi work enhancement of personal life, hasil skor rataan yang didapat sebesar 3,23 dalam kategori sedang. Artinya pekerjaan kurang meningkatkan kualitas kehidupan pribadi karyawan milenial sehingga memilih untuk keluar dari perusahaan. Kualitas kehidupan pribadi yang dimaksud seperti mengontrol hubungan, keluarga, finansial, dan pencapaian dalam hidup serta profesional dalam mengelola emosi di lingkungan pekerjaan yang akan membantu karyawan generasi milenial dalam meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian pada dimensi keseimbangan kepuasan, hasil skor rataan yang didapatkan sebesar 3,03 dalam kategori sedang, artinya karyawan milenial merasa kurang seimbangnya kepuasan terhadap kegiatan pekerjaannya maupun hal-hal di luar pekerjaannya. Kepuasan akan timbul dengan sendirinya apabila karyawan menganggap apa yang dilakukan selama ini cukup baik dalam mengakomodasi kebutuhan pekerjaan maupun kebutuhan pribadi. Demikian, Prof. Teruskan, Bang, sampai dapat kamu hal yang spesifik. Baru hasil perhitungan itu kan. Sudah semuanya, Prof. Ini perhitungan.
Iyalah, sekarang pembahasannya apa? Pembahasannya itu masih belum spesifik. Kesimpulan juga belum ada kan? Rekomendasinya juga belum ada. Sudah ada? Belum, Prof. Masih bab 4-nya doang. Maksudnya Prof lanjutkan ke kesimpulan sama sarannya gitu ya, Prof. Ya, teruskanlah. Tapi kalau pembahasan kamu ini masih sangat umum ini. Masih pembahasan perhitungan. Jadi dari hasil perhitungan itu apa jadinya sebenarnya? Bagaimana sih sebenarnya kedua variabel itu mempengaruhi milenial? Iya, Prof. Itu. Jadi bukan mengatakan oh ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, maka ini menjadi kayak gini, bukan kayak gitu. Sebenarnya itu. Setelah kamu dapatkan perhitungan seperti itu, bagaimana dampaknya? Bagaimana realistiknya sebenarnya? Secara spesifik. Dari setiap indikator itu. Ini ditambahin lagi berarti ya, Prof, dari pembahasan. spesifikasi digeneralisasi terhadap Berarti kaum milenial tadi. Orang kaum milenial itu sebenarnya maunya gimana work life balance? Mau dia gimana? Dan bagaimana pula bagi orang yang generasi di bawahnya? Dan bagaimana pula itu nanti generasi yang akan datang? Perubahan-perubahan yang terjadi itu. Nah, itulah dia namanya pembahasan. Jadi tajam. Jadi bukan kamu hanya ini hasil perhitungan. Dan kamu harus coba bahas dengan generasi sebelumnya. Kan ada literatur-literatur yang mendukung itu. ya, Prof. Berarti di pembahasannya lebih diperbanyak lagi ya, Prof. Ya. Jangan menguraikan perhitungan. Kalau menguraikan perhitungan, itu namanya tukang hitung. Kau kan nggak tukang hitung, kau kan sarjana. Ya kan? Ya, Prof. Tukang itu komputer, kalkulator. Kalau dulu Mister Hitung namanya. Atau sempoa. Ya kan? Ya, Kau kan Prof. nggak mau dijadikan sempoa. Ya, Prof. Mau dijadikan. Oke, ya teruskan ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Nanti kalau udah siap, kamu kirim hard copy-nya. Jangan lagi. Ya, Baik, Prof. Ricardo. Ya, Prof. Kopinya biar saya baca. Oke, siapa lagi? Saya Prof. Selvia. Izin Prof. Sebelumnya saya juga seperti Rahel Prof. Apakah saya share screen atau langsung ngirim hard copy sama Prof? Ya kalau seperti kayak gitu juga ya kamu kasih aja hard copy-nya. Baik Prof. Ulang-ulang lagi. Biar saya baca lebih dari awal sampai akhirnya. Baik Prof. Terima kasih Prof. Ya. Ayo, siapa lagi? Habis. Masih ada lagi? Rahel udah. Bio dan Gia, Masih, Prof. Selvia sudah. Siapa lagi? Saya Prof. Silakan. Izin share screen Prof. Ya, ya. Jadi Prof, adapun judul skripsi saya yaitu membangun teamwork yang sukses dengan menggunakan ergonomi Markov menurut perspektif seorang manajer. Terus kemarin untuk bab 1 saya ada perbaikan Prof untuk penelitian untuk data empirisnya Prof. Jadi saya masukkan Prof penelitian yang dilakukan oleh Carl Borley dan kawan-kawan tahun 2001 pada suatu tim kesehatan di suatu rumah sakit didapatkan data efektifnya suatu tim apabila melakukan kerjasama dapat kita lihat pada gambar 1.1. Dari gambar 1.1 didapatkan kesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama tim maka akan semakin efektif kinerja suatu tim dan didapatkan dengan jelas tujuan tim. Semakin tinggi tingkat partisipasi dalam tim, maka semakin besar penekanan pada kualitas tim dalam memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi. Udah Prof, untuk bab 1 itu aja Prof. Oke, ya, terus. Bentar Prof.
Um, untuk bab 2, jadi bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama 2.1 teamwork atau kerjasama tim. Dalam satu organisasi terdiri dari beberapa tim. Tim merupakan sekelompok individu yang memiliki skill dan saling melengkapi, mendukung, dan bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tim terdiri dari sekelompok individu yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Kemudian individu tersebut berkomunikasi, bekerjasama, dan membuat keputusan bersama tujuan tertentu sesuai hasil yang diharapkan. Menurut Andre Carnage yang dikutip dalam buku tahun 2010, halaman 24, kerjasama tim ialah kemampuan bekerja sama, mencapai visi bersama, kemampuan mengarahkan individual terhadap tujuan organisasi. Kerjasama tim merupakan bahan bakar yang memungkinkan orang biasa untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kemudian, kerjasama tim adalah bentuk keterlibatan karyawan yang lebih kompleks daripada lingkaran kualitas dan pertemuan kotak peralatan. Kerja tim terdiri dari awal kapal dan supervisor. Tim membuat penugasan kerja berdasarkan personal yang tersedia, dan ketika ada personal tambahan, melatih anggota baru dan pengembangan keterampilan. Suatu tim terdiri dari sejumlah orang yang merasa bahwa mereka adalah bagian dari yang lain, sehingga dapat memuaskan kebutuhan kita akan penghormatan kasih sayang. Tim cukup kecil sehingga kontribusi seorang dapat terlihat jelas, sehingga dalam menjadi forum bagi kita untuk mengembangkan reputasi dan memperoleh pengakuan dari orang lain. Lebih mudah mengamati keberhasilan dalam suatu tim dan juga lebih mudah memujinya. Oleh karena tim memiliki batasan tertentu, melindungi anggota-anggota terhadap tanggung jawab dan risiko organisasi secara keseluruhan. Tim merupakan wadah untuk mencapai pemenuhan diri, di mana kita dapat bereksperimen, mencoba segala hal, dan mengembangkan dan membuktikan keterampilan-keterampilan baru dalam batas-batas aman tim tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim yang efektif menghasilkan output yang lebih baik dan berkualitas, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas dalam jumlah besar, meningkatkan pembelajaran baik individual maupun organisasi, meningkatnya inovasi, dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih besar dalam organisasi. Adapun karakteristik tim efektif menurut Parker tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan yang jelas. Yang kedua, informalitas. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, efektivitas. Yang kelima, mendengarkan kesepakatan yang santun. Yang keenam, keputusan secara konsensus. Yang ketujuh, komunikasi terbuka dan kepercayaan. Yang kedelapan, peran dan penugasan yang jelas. Yang kesembilan, kepemimpinan bersama. Yang kesepuluh, kredibilitas relasi eksternal. Yang ke-11, keberagaman gaya. Yang ke-12, swapenilaian. Selanjutnya 2.2, makroergonomik. Makroergonomik adalah suatu konsep yang relatif baru, memandang pekerjaan dari perspektif sistem dan organisasi, bukan dari tingkat tugas dan subtugas. Akibatnya, ergonomi makro meneliti struktur organisasi, interaksi orang-orang di dalam organisasi, dan aspek motivasi kerja. Ergonomi makro memiliki keunggulan tersendiri dan juga dapat memberikan landasan. Teruskan aja ke kerangka konsepnya. Ke kerangka konsep, Prof. Adapun kerangka konseptual, suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan analogis antara faktor variabel yang telah diidentifikasi untuk menganalisis masalah penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini. Ini coba kamu pahami. Di sini muncul kerja sama tim, di sini semua muncul teamwork yang sukses. Iya, Prof. Ini kalau menurut satu sisi, tunggu dulu ya. Di satu sisi dia menjadi independen, di satu sisi ini menjadi dependen, variabel yang sama. Logikanya dulu. Jadi, Prof, kalau misalnya ini kan saya dapat variabelnya dari teorinya itu
bilang kalau kajian-kajiannya dalam makroergonomi sendiri itu ada 7. Jadi saya buat Prof, dia jadi variabel independennya Prof. Ya, tapi ini di sini kan, ini kan namanya, ini sama-sama variabel ini. Ini sukses. Jadi di sini sebenarnya bukan teamwork yang sukses, apa? Bukan teamwork yang sukses. Apa hasilnya di sini? Yang dituju salah satu untuk mencapai keberhasilan itu adalah teamwork yang sukses. Kalau teamwork yang sukses yang berhasil apa? Apa outputnya? Apa dampaknya? Produktivitas meningkat, Profesor. Tapi kemarin untuk ini kata Profesor untuk produktivitas nggak usah Prof, karena kalau teamwork yang sukses Ya, itu kan itu makanya saya tanya, ini nggak cocok. Jangan pula koroba yang jadi nggak cocok. Ini kan variabel ini kan sama ini. baik Prof. Makan. Makan ujungnya, kalau makan ujungnya kenyang kan? Iya Prof. Makan bukan ujungnya makan ya kan? Logika ini analog. Pakai akalmu. Iya Prof. Kerja sama tim ujungnya kerja sama tim kan tidak? Kerja sama tim yang baik ujungnya organisasi berhasil. Kerjasama yang baik menghasilkan keuntungan yang besar. Kerjasama yang baik menghasilkan apa? Apa gunanya kamu bekerja sama? Untuk apa? Untuk menghasilkan produktivitas yang baik Prof. Tidak sematanya itu ya kan? Iya banyak sih Prof. Sematanya itu. Jadi dari sini apa sebenarnya? Dengan kita memperhatikan variabel ini semua, mau bagaimana hasilnya? Apa rupanya ya tujuan daripada penelitian kau? Mau menghasilkan apa? Untuk mengetahui Prof, seberapa penting pengaruh makroergonomi itu sendiri untuk pembentukan teamwork yang sukses itu Prof. Nah, kalau begitu ini nggak ada lah. Salah satu untuk membentuk teamwork itu adalah struktur yang jelas, kebijakan yang jelas, tata kelola yang jelas, sistem komunikasi yang jelas, peran partisipasi yang jelas, evaluasi. Apa nih evaluasi ahli dan teknologi? Coba gini ya, kalian coba pahami dulu. Ini yang satu, saya ini agak kecewa dengan mahasiswa-mahasiswa teknik industri ini. Terutama pemahaman kalian terhadap riset. Padahal kalian belajar metodologi penelitian. Jadi saya sedih kali ini. Kalian harus bisa membedakan apa itu variabel, apa itu faktor, apa itu parameter, apa itu indikator. Karena pada dasarnya sebuah riset itu adalah mencari variabel, menjawab variabel, menentukan indikator, menentukan faktor. Jadi namanya variabel, variabel itu kan berubah. Itu kan bahasa Inggris yang di-Indonesiakan. Peubah itu apa? Misalnya kayu. Kayu itu variabel. Apanya yang berubah kayu? Apanya yang berbeda kayu? Sehingga dia bisa disebut variabel. Kalau kayu itu kan benda. Sudah jelas kan? Orang, benda. Apanya dari orang itu yang berubah sehingga dia bisa disebut variabel? Tingginya, tinggi orang berbeda. Berat orang beda. Itulah variabel. Kayu, apanya yang berbeda? Kekuatannya, kelembutannya berbeda-beda setiap kayu. Kualitasnya, ketegangannya. Jadi kalian harus paham. Nah, kalau kita bilang struktur organisasi, itu benda. Apanya dari organisasi itu yang berubah?
Apanya yang berbeda? Kebijakan organisasi, tata kelola proses kerja. Harus bisa, Pak. Misalnya darah. Darah itu benda. Apanya yang menjadi varian? Apa yang berbeda? Ya, golongan darahnya berbeda. Kadar darahnya, kadar gula dalam darah, misalnya. Ini yang kalian harus paham ya. Kalau enggak, apa kita ini nggak nalar gitu. Jadi sebenarnya yang mau dilihat itu perubahan itu. Dan harus dipahami mana yang dependen dan independen. Kalau kita mau menggambarkan kerangka konsep seperti ini. Masa di satu sisi dia sudah ada kerjasama tim sebagai independennya, muncul lagi dia teamwork yang sukses menjadi dependennya gitu. Nah, sekarang kita katakanlah kerjasama tim dengan teamwork yang sukses. Itu variabel kan? Benda kan? Hah? Coba. Ya seperti quality work life yang dibikin si Ricardo tadi ya, itu tadi ya. Ya, quality work life. Itu variabel atau benda? Variabel. Ya, karena kualitas kehidupan. Kualitas kan berbeda, berubah-ubah. Ya, Prof. Misalnya tadi kerjasama tim, kualitas kerjasama. Itulah yang menjadi variabel. Tapi kalau kita balangkan kerjasama tim, dia jadi benda. Yang mau diukur kualitasnya. Semakin baik kualitas kerjasamanya, maka semakin berhasillah organisasi itu. Semakin baik kualitas sistem komunikasinya, semakin efek, misalnya tata kelola proses kerja, efektivitas tata kelolanya. Semakin efektif, maka semakin baik. Coba biasakan begitu berpikirnya. Janganlah ya selalu menengok tulisan orang, tulisan si A, tulisan si B, tesis orang. Coba dipikirkan, apakah itu memang sebuah variabel? Apakah sebuah benda? Karena sebenarnya dalam riset, kita adalah mencari variabel, mengukur variabel, menjawab variabel, bukan menjawab benda. Jadi misalnya kayu yang bagaimana yang cocok untuk bikin rumah? Baik. Jadi kalau kita bilang kayu yang bagaimana cocok untuk bikin rumah tentu kita mencari kualitas kayu itu. Ya kan? Kekuatan kayu itu untuk jadi rumah. Daya tahan kayu itu untuk jadi rumah. Daya tahan misalnya untuk jadi tangga. Kayu yang bagaimana yang cocok untuk jadi tangga? Nggak akan mungkin lah kita bikin kayu batang ubi. Misalnya. Ya kan? Jadi saya nggak tahu ya, apakah ini di dalam metodologi penelitian nggak diajarkan? Atau kalian mungkin diajarkan nggak kesini pikirannya gitu. Kok ilmu-ilmu ini saya perhatikan kepada anak-anak mahasiswa milenial yang sekarang ini kok sepertinya ilmu yang diajarkan itu seperti angin lalu aja. Mengikuti apa yang sudah dibuat orang, padahal yang dibuat orang itu belum tentu salah, belum tentu benar. Sehingga nanti kalian jadi akal itu nggak dipakai, pikiran itu nggak dipakai. Jadi follower jadi. Oke ya, Fiona ya, paham gitu. Jadi itu tadi logika lah ya, analoginya ini sama ini kan apa bedanya? Sehingga kamu bingung menjawabnya. Kenapa bingung menjawabnya? Karena nggak dipahami substansinya. Oke, teruslah.
Saya masih bab 2, Prof. Harusnya bab 2 ya. Oke, teruskan ya. Jadi pahami itu. Coba Baik, tak Prof. lari kepada judulmu. Tujuanmu apa? Coba kembali ke tujuanmu. Apa? Fiona ini ya. Fiori ya, Ya. Prof. Fiori ya, Prof. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap pembentukan teamwork yang sukses. Nah, jadi kalau kita bicara makroekonomi itu apa? Apa faktornya? Apa variabelnya bahwa dia itu disebut dengan makroekonomi? Kan proekonomi sendiri itu, Prof. Apa definisi makroekonomi? Makroekonomi ialah suatu pendekatan sosioteknik secara top and down dalam menganalisis, merancang atau memperbaiki sistem kerja dan organisasi kerja, kemudian mengharmonisasikan perancangan tersebut ke dalam elemen-elemen secara keseluruhan. Adapun cakupan kajian organisasi tersebut meliputi struktur organisasi, kebijakan organisasi, tata kelola proses kerja, sistem komunikasi kerjasama tim, perancangan partisipasi, hingga evaluasi teknologi dan ahli. Jadi kalau sudah kayak gitu, kalau kamu masukkan teamwork di situ, ujungnya apa akhirnya? Apa akhirnya? Tujuan dari penelitian ini menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap Teamwork yang sukses teamwork. harusnya. Kenapa lagi kamu pembentukan teamwork? Padahal sebenarnya sudah kamu masukkan variabel teamwork di dalam makroekonomi. Jadi logikanya apa akhirnya? Baik. Capaian organisasi lah akhirnya. Pencapaian tujuan organisasi itulah akhirnya. Bukan teamwork, karena di situ sudah kau masukkan dalam makroekonomi itu adalah kualitas teamworknya. Gitu. Jadi semakin baik kualitas teamworknya, maka otomatis tujuan ataupun capaian organisasi itu tercapai. Kau masukkan variabel teamwork sebagai independen, kemudian dependennya teamwork juga. Kan nggak betul. Ya, Prof. Ya kan? Misalnya antara baju dengan badan, mana dependennya, yang mana independennya? Ukuran baju dengan badan. Ukuran baju dengan besar badan. Yang mana dependennya, yang mana independennya? Ukuran baju dependennya. Yang mana dependennya, yang mana independennya? Ukuran baju independennya, Prof. Sedangkan dependennya itu badan. Bisa kau kotak-katik badanmu kalau kamu beli baju? Enggak, Prof. Tapi yang mana independennya? Itulah dulu sederhana saja saya ambil dulu. Kau mau beli baju gitu. Dan kayak ginilah bentuk badanmu. Independennya ukuran, Prof. Iya kan, harusnya badan kau sudah kayak gini. Mau carilah ukuran baju yang cocok. Takkan mungkin kau robah-robah lagi badan kau tuh untuk mencocokkan baju tadi kan. Mungkin barangkali setahun kau mengecilkan badan itu baru bisa cocok baju itu. Kan nggak mungkin lah. Logikanya. Begitulah kita melihat dependen dan independen. Logika. Ya. Baik. Kemudian begini lagi. Semakin banyak sarjana, semakin banyak pencuri. Ada hubungannya itu? Semakin banyak sarjana, semakin banyak pencuri. Harusnya enggak sih, Prof. Harusnya enggak ada. Jadi kalau memang ada hubungannya itu berarti
Sarjana itu dididik untuk jadi pencuri kan? Iya. Atau sarjana itu menganggur sehingga menjadi pencuri kan? Iya. Nah, itulah tadi logika. Jadi begitulah kalian harus memahami secara substansi variabel, dependent dan independent. Jadi pakai akalnya, jangan terus apa ya, nggak dipakai. Kalau menulis itu pakai akalnya, karena menulis itu untuk membangun, untuk menguatkan akal kita ini, gitu. Bukan hanya sekedar mengutip. Gitu. Masukkan, kutip, masukkan, kutip, masukkan, itu ya namanya apa ya, itu namanya tukang salin. Salin, nggak mau dijadikan tukang salin. Kalian ini mau dijadikan tukang pikir, bukan tukang salin. Ya. Oke lah, kita udah jam 10 ini. Bapak sebenarnya kalau diingat-ingat dari pagi Bapak ini sebenarnya ini. Dari jam berapa tadi? Cuma ingat kalian tadi baru selesai, saya dari jam 9 baru selesai, ingat. Aduh, iyalah jam 9.20 kita mulai. Jadi saya baru selesai istirahat 20 menit dari tadi pagi. Baik, Prof. Oke, Fiora. Udah paham ya, Fiora? Jadi paham. Teruskan ini, cepatkan selesaikan ini. Jadi cari faktor yang relevan dan yang mana. Jadi tujuanmu adalah capaian organisasi, itu aja lebih bagus. Tidak usah kepada produktivitas. Nanti kalau produktivitas itu terukur, dia tidak persepsi. Kemarin pun ada yang baru yang dibimbing oleh Ibu ya, kemarin ada juga mahasiswa yang lagi seminar, dia bikin produktivitas terhadap work home terhadap produktivitas. Jadi saya agak tidak cocok karena work home itu bagaimana dia mengukur produktivitas orang yang work from home. Jadi dikaitkannya antara persepsi dengan yang terukur. Jadi kalau kita mengkaitkan persepsi harus dengan persepsi juga, gitu. Jangan dengan yang terukur. Kalau yang terukur ya kita ukur gitu. Ya kan? Misalnya panjang, mana bisa persepsi? Panjang 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter ya kan? Tapi kalau produktivitas kan sudah jelas, input per output per input. Tapi kalau capaian organisasi bisa macam-macam. Ya kan? Bisa macam-macam. Terjadinya peningkatan keuntungan, dampaknya, dan segala macam. Oke ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, kira apa? Teori ya. Oke. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Izin Ya. saya. Ada orang lain ini ya? Oh ya, Gianita sekarang. Gianita, oke. Baik, Prof. Di sini judul saya penentuan prioritas pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Labuhan. Asis terakhir kali, Prof, saya diminta untuk menambahkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan Saya diminta untuk menambahkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, Prof. Serta faktor yang kemarin saya buat, faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur, jadi diganti dengan tujuan dari infrastruktur tersebut, Prof. Mana di sini kesehatannya itu? Ini, Prof. Bangunan dan fasilitas kesehatan yang memadai, Prof. Begitu juga dengan pendidikan. Oke. Udah, oke. Baik, Prof. Selanjutnya saya
memperbaiki tentang metodologi pengumpulan data, Prof. Yang di mana data primer diambil di bulan Juli 2021, pengambilan dilakukan di 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Ya, Subjek terus. dari data primer yang akan dikumpulkan adalah masyarakat, Bapak Camat, dan semua Bapak Lurah yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Data yang diambil berupa infrastruktur yang dapat meningkatkan potensi di Kecamatan Medan Labuhan serta tingkat perbandingannya. Data primer ini diperoleh dengan cara yang pertama survei, yang di mana jumlah subjek minimal yang direkomendasikan adalah 100 untuk studi deskriptif dan 50 untuk studi korelasional dan 30 untuk setiap kelompok eksperimen dan studi perbandingan kausal. Dikarenakan penelitian ini merupakan korelasional, maka penelitian ini memiliki jumlah 50 sampel di setiap kelurahan, Prof. Yang di mana ada 6 kelurahan, jumlahnya menjadi 300, Prof. Di mana sampel tersebut harus memenuhi kriteria khusus seperti masyarakat Kecamatan Medan Labuhan berumur 20-60 tahun. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan dan diambil tingkat perbandingan setiap elemen yang dibandingkan. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner AHP dengan skala perbandingan 1-9. Selanjutnya ada wawancara yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan Bapak Camat, seluruh Bapak Lurah atau Kasih Pembangunan di Kecamatan Medan Labuhan. Data yang dikumpulkan berupa infrastruktur yang dapat meningkatkan potensi masyarakat Kecamatan Medan Labuhan. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli di kantor Kecamatan Medan Labuhan dan 5 kantor kelurahan. Pada tanggal 12 Juli dilakukan di Kelurahan Tangkahan. Selanjutnya ada data sekunder yang bersifat teori yang untuk mendukung penelitian. Data diperoleh melalui literatur seperti jurnal, buku, maupun publikasi dari pemerintah ataupun swasta. Selanjutnya, metode analisis data. Jadi di sini, Prof, saya membuat langkah-langkah dalam metode AHP. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama, membuat matrik perbandingan berpasangan, yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Selanjutnya, mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penelitian seluruhnya. Baik, Prof. Hanya sampai situ. Oke, nanti kamu juga begitu ya. Coba kembali kepada kerangka konsep itu. Kerangka konsep tadi. Apa kena istilahnya ini ya? Perbaikan jalan. Ini memang mau, apakah ini sebuah variabel atau sebuah faktor? Apakah ini mau menghubungkan antara variabel dependen dan independen? Coba pahamin dulu ya. Iya. Kalau saya lihat kamu bukan itu ini. Jadi kerangka konsepnya lebih kepada pembentukan AHP itu. Dan variabel-variabel apa yang kamu bangun. Jadi kamu tidak sama dengan si Fiona tadi, Fioria tadi. Fioria tadi mau melihat variabel-variabel itu terhadap capaian organisasi. Kalau kau kan tidak. Mau melihat infrastruktur apa yang perlu dibangun, prioritasnya. Ya, jadi harus dipahami di dalam membuat kerangka konsep itu. Baik, Kak. Kalau dilihat dari kerangka konsep seperti ini, kamu mau melihat dependen dan independen, independen ke dependen, dan ini menjadi variabel moderator. Apakah itu? Saya kira tidak. Kalau tidak ya jangan digambarkan seperti ini. Gambarkanlah kerangka konsep. Apa dasar teorimu untuk memilih infrastruktur itu? Pakai apa dasar teorimu? Dan bagaimana kamu menyusun apa itu untuk menentukan prioritas itu? Ya. Baik.
Ini kalau ini kerangka konsep untuk melihat dependen dan independen. Dan kalau untuk melihat analisa hierarki menggunakan AHP, bagaimana bentukan kerangka konsep? Oke, ya. Baik, Nah, itu Prof. aja tinggal kamu buat ini. Izin Silakan. Prof, kalau misalnya saya sudah memperbaiki kerangka konsepnya, apakah saya boleh langsung menyebar kuesionernya, Prof? Yes, udah kau buat kuesionernya? Sudah, Prof. Oh, iyalah, langsung. Oh, baik, Prof. Nggak salah lagi kan? Tidak, Prof. Sudah sesuai dengan seperti ini, Prof, yang di kerangka konsep itu. Oh, udah yakin kau? Coba tunjukkan ke saya. Baik, Prof. Bentar, Prof. Mana dia? Ini, Prof. Yang pertama ada identitas, selanjutnya petunjuk pengisian. Setelah itu ini, Prof. Yang pertama saya Oh, ini membandingkan kemarin saya kritik ini. kriteria. Iya, Prof. Nah, Iya, benar. Karena penambahan kesehatan dan pendidikan serta tujuannya, Prof, diganti, bukan faktor yang mempengaruhi. mempercepat sarana, maksudnya apa itu? Mempercepat sarana itu, Prof, untuk infrastruktur jalan, Prof. Ya, kenapa disebut kriteria mempercepat sarana? Kriteria A mempercepat sarana, kriteria B perkembangan sosial yang baik. Nggak ngerti saya ngisinya ini. Dalam mengembangkan suatu infrastruktur, bandingkanlah kriteria berikut ini. Kriteria A mempercepat sarana, skalanya ini. Kemudian perkembangan sosial baik, kriterianya ini. Apa maksudnya itu kalau kamu suruh saya ngisi ini? Kalau maksud saya, Prof, dibandingkan mempercepat sarana, manakah yang lebih penting dengan perkembangan untuk membentuk perkembangan sosial yang baik? Seperti itu, Prof, perbandingannya. Maunya pertanyaan kau di atas kayak gitulah. Oh, baik, Prof. Saya kan dalam membandingkan suatu infrastruktur, bandingkanlah kriteria berikut itu. Mana Baik. diutamakan? Apakah membangun sarana atau mengembangkan sosial? Pengembangan sosial harus begitu. Sekarang tahu isinya. Kalau gini nanti kan. Tapi kalau kamu barangkali mengisi ini dengan menginterview langsung, kamu tunggui ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tinggalkan orang untuk ngisi ini ya dia bingung gitu. Kalau bisa kan kuesioner itu Ya, benar. kita tinggalkan dia bisa ngisi gitu. Komunikatif dia gitu. Ya, jadi bisa kau keliling-keliling Ya, benar, cari Prof. data lagi yang gitu. Kalau orang yang ngerti, kalau orang yang nggak ngerti baru kau tungguin. Oke ya. Mana lagi terus? Itu kan baru satu variabel kan? Lagi ya, Prof? Hah? Ya. Ini udah masuk ke perbandingan antara infrastrukturnya, Prof. Selanjutnya. Iya, buat kalimat itu yang membuat orang bisa mengerti apa maksudnya. Dalam hal kriteria memperkuat sarana, bandingkanlah kedua infrastruktur berikut. Apa perbaikan jalan atau perbaikan saluran air, mana lebih penting? Nah, terus mana yang lebih penting? Didahulukan, perbaikan jalan atau perbaikan saluran air? Itu apa ini? Dalam hal kriteria mempercepat sarana, kamu nggak boleh kayak gini. Antara perbaikan saluran air dan perbaikan jalan. Kalau perbaikan saluran air itu kehidupan sosial loh. Perbaikan jalan itu juga kehidupan ekonomi gitu. Jadi dalam hal mempercepat kegiatan ekonomi, dalam hal kriteria mempercepat sarana, bandingkanlah kedua infrastruktur berikut itu. Mana yang paling penting, jalan atau saluran air? Berarti, Prof, saya hanya membandingkan antara kriteria yang pertama. Selanjutnya, hanya membandingkan antara infrastruktur tanpa kriteria ya, Prof? Ya, ini sekarang tujuanmu pertanyaan ini apa? Mana yang lebih penting dibangun? Jalan atau saluran air, ya kan?
Iya, Prof. Nah, sekarang tujuannya untuk apa? Kamu tanya itu. Kok dalam hal kriteria mempercepat sarana? Ini dua-duanya sarana. Saluran air itu juga sarana. Perbaikan jalan itu juga sarana. Dalam hal kriteria mempercepat sarana. Baik, Prof. Hah? Ya kan? Nah, mana yang lebih diutamakan? Dalam mana yang diutamakan? Perbaikan jalan atau perbaikan saluran air? Begitu pertanyaannya. Tapi supaya lebih objektif lagi, apa tujuanmu terhadap pertanyaan itu? Kalau untuk memperbaiki ekonomi atau memperbaiki sesuai lah tadi dengan tujuan apamu pembangunan infrastruktur tadi. Tadi kan kamu sudah katakan. Ya, Untuk Prof. memperbaiki. Tengok kerangka konsep. Tengok kerangka konsep. Lihat, lihat. Kembali ke kerangka konsep. Baik, Prof. Sebentar. Kembali. Nah, kan ini. Iya, Prof. Benar. Apa tujuannya? Apa tujuan akhirmu sebenarnya? Hah? Tujuan akhirmu terhadap pembangunan itu apa? Untuk menentukan pembangunan mana yang paling Yang dibutuhkan. paling prioritas, yang mau Ya, dibangun. Ya, tujuan akhir pembangunan apa? Coba lihat tujuanmu ke atas, tujuan perisetmu. Karena tujuan risetnya. Ini, Prof. Tujuan riset. Ini, Prof. Tujuan penelitian. Apakah proses pembangunan itu dengan menggunakan metode yang menentukan prioritas pembangunan infrastruktur Iya, Prof. di Kecamatan Medan Labuan dengan menggunakan metode. Ya. Jadi, kenapa dia harus kita prioritaskan? Kenapa harus kita buat skala prioritas pembangunan infrastruktur? Karena tidak semua infrastruktur bisa diperbaiki secara langsung, Prof. Ya, kenapa? Kenapa? Jadi kamu punya uang 10 juta, Ya, Prof. ya kan? Sementara yang 10 juta ini bisa digunakan untuk 5 kegiatan. Kamu perlu 10 kegiatan. Sementara yang 10 juta ini hanya bisa digunakan untuk 2 kegiatan. Iya kan? Maka kau cari prioritasnya. Disebabkan apa? Karena keterbatasan dana. Iya, benar. Maka mana yang paling penting dulu? Mana yang paling penting kita bangun? Jalan atau saluran air? Hah? Mana lebih penting? Gianita. Kalau saya, Prof, tergantung daerahnya. Tergantung apa? Tergantung daerahnya, Prof. Apa yang dibutuhkan daerah tersebut. Makanya kuesioner kau itu harus mengarah ke sana lah. Kerangka konsep kau itu harus. Jangan asal-asal dibuat pertanyaan itu untuk membandingkan isu. Logika kamu kemana gitu? Prof. Ya kan? Logika kamu kemana gitu? Nah kalau uang ini ada 10 juta, 10 juta uang saya hanya 10 juta. Sementara saya butuh perbaikan jalan sama perbaikan saluran air. Ya, yang saya bangun saluran air dulu dong. Kalau saya bangun jalan tak ada saluran airnya kan banjir. Ya, benar, Prof. Itulah yang maka sebabnya banjir di negara kita ini, di Indonesia ini. Bangun rumah nggak ada saluran airnya. Sudah siap rumahnya megah-megah, paritnya kecil. Kalau kalian lihat di negara-negara maju itu, yang paling dibangunnya drainasenya, baru pembangunannya.
Coba kalian lihat di negara kita ini orang membangun real estate. Rumahnya besar-besar, megah-megah, tapi salurannya belakangan. Nah, yang membangun saluran drainase pertama sekali dalam real estate yang saya lihat di Indonesia, di Medan ini, adalah Royal Sumatera. Dia bangun dulu drainase ini, baru dia bangun rumah. Kalau kalian lihat Setiabudi, kampus USU, mana lagi kampus real estate yang lain, rumahnya dulu baru drainase. Jadi bayangin aja, kenapa ini terjadi banjir ya? Karena drainase itu tumpang tindih. Yang seharusnya ada salurannya di atas, dia berada di bawah. Gitu. Drainase nomor 1, saluran air. Begitu juga kalau kita membangun sawah, mau meningkatkan padi. Bagaimana padi bisa tumbuh berkembang kalau drainasenya nggak bagus? Ya kan? Kalau mau kita bikin irigasi, kalau nggak ada irigasinya kan sawah nggak berair. Nggak tumbuhlah sawahnya. Bayangin aja sawah itu saya nunggu hujan baru dia ada airnya. Makanya kenapa padi kita import? Ya karena drainase kita nggak, irigasi kita nggak ada, nggak dibangun. Akibatnya produksi padi kita menurun karena kita tergantung kepada tanah hujan. Tapi kalau kita produksi tidak tergantung kepada tanah hujan dan kita buat drainase, maka produktivitas padi kita bisa tinggi, kita nggak perlu impor. Jadi bukan bangun jalan tol dulu, irigasinya dulu. Oke, ya, jadi harus dipahami, Janita, itulah ilmu teknik industri itu. Kalau kalian ilmu teknik industri ini nggak dipakai berpikir, ya nggak ada gunanya nanti jadi kalian sekolah ini. Baik. Oke, yuk. Terima kasih banyak ya, Prof. Ya. Ada lagi? Saya Prof. Oh, masih ada, Nafilinda. Jadi Prof, ASI sebelumnya Prof meminta saya untuk menambahkan jumlah pertanyaannya pada kuesioner, Prof. Agar diuji pada validitas dan reliabilitas dia mencukupi, Prof. Jadi saya sudah menambahkan menjadi 7 pertanyaan setiap faktor, Prof. Oke. Ya, dan bisa diuji Leni. Dan untuk variabel terikatnya saya membuat 13 pertanyaan, Prof. Banyak ya. Ya nggak apa-apa, bagus kan. Coba kalau lari ke kerangka konsepnya, coba. Ini dependen dan independen juga ini ya. Iya, Prof. Coba lari. Sebentar, Prof. Untuk kerangka konsepnya ini, Prof. Ya, oke deh. Apakah saya boleh menyebarkan kuesionernya, Prof? Udahlah, diuji dulu lah kan? Ya kan? Oh, iya, Prof. Ya kan? Iya, Prof. Oke. Sudah, ujilah. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Udah tahu populasi dan sampelnya ya? Udah, Prof. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah, Prof. Oke, kalau udah selesai, dipercepat ya, diproses, waktu berjalan terus. Baik. Baik, Prof. Oke, yuk, selamat malam ya. Sampai Selamat jumpa. malam. Ya, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat beristirahat ya. Ada. Stop recording, stop recording.